Kisah Untung Suropati yang memiliki nama asli Surawiro Aji. Ia terlahir di Pulau Dewata pada tahun 1660. Dalam catatan sejarah, kedua orang tua Surawiro Aji meninggal pada saat pemberontakan VOC di daerahnya, yang pada saat itu Surawiro Aji masih berusia 7 tahun. Akan tetapi, Surawiro Aji tidak dibunuh oleh VOC, melainkan ia diambil oleh seorang perwira VOC yang bernama Van Beber. Kala itu, Van Beber mengambil Surawiro Aji dengan tujuan untuk menjadikannya budak dan menjualnya kepada temannya yang bernama Mor, yang saat itu ia berada di Makassar. Uniknya, setelah Mor mengambil budak itu, karir militernya di VOC berkembang pesat, dan dalam waktu singkat pangkatnya dari kapten menjadi mayor, dan tak lama kemudian ia dipromosikan menjadi penasihat gubernur jenderal, yang menyebabkan Surawiro Aji diberi nama oleh Mor dengan nama Untung. Untung pun dibawa ke kediamannya di Batavia dan mendapat tugas menjadi tukang kebun dan melayani putrinya Suzanne. Usut demi usut, Untung pun menaruh rasa kepada Suzanne, yang ternyata rasa itu dimiliki oleh keduanya, dan akhirnya mereka pun saling mencintai dan menjalin hubungan asmara, dan akhirnya mereka pun menikah. Akan tetapi, Untung dijebloskan ke dalam penjara Staduis setelah Mor mengetahui hubungan asmara mereka. Di dalam penjara tidak membuat Untung merasa menyesali perbuatannya. Ia malah menggalang kekuatan dengan para tahanan lainnya sehingga bisa kabur di dalam penjara, yang menyebabkan Untung menjadi buronan. Di tahun 1683, Untung yang terus dicari-cari oleh aparat VOC akhirnya ditemukan. Bukannya dihukum, malah Untung ditawari untuk masuk militer VOC. Dan tidak sampai situ, Untung pun diberi jabatan letnan dan diberi tugas khusus untuk menjemput putra dari Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Pangeran Purbaya. Kala itu, Pangeran Purbaya ingin menyerahkan diri kepada VOC karena Kesultanan Banten dihancurkan oleh VOC. Akhirnya, Untung pun berhasil menjemput Pangeran Purbaya di Gunung Gede. Dan dalam perjalanannya, Untung melihat Pangeran Purbaya diperlakukan tidak baik, dan akhirnya Untung pun memberontak dalam rombongan tersebut. Sayangnya, Pangeran Purbaya tetap ingin menyerah kepada VOC karena tidak ingin ada pertumpahan darah lagi. Tapi istrinya, yaitu Raden Ayu Gusi Kusuma, menolak ikut suaminya. Ia lebih memilih pulang ke rumah ayahnya di Surakarta. Akhirnya mereka berdua pun berpisah, yang mana Pangeran Purbaya menuju benteng VOC di Karawang untuk menyerahkan diri, dan Ayu Gusi Kusuma ke Surakarta untuk pulang bersama Untung. Sepanjang perjalanan, Ayu Gusi Kusuma ternyata menaruh hati kepada Untung, dan rasa cintanya pun dibalas oleh Untung. Dalam perjalanan menuju Kartasura, Untung dicari-cari oleh tentara VOC. Sampai akhirnya Untung berkelahi dengan Raden Suropati, anak Sultan Cirebon kala itu, yang bertindak sewenang-wenang. Setelah Ayu Gusi Kusuma dan Untung sampai di Surakarta, mereka pun direstui oleh ayah dari Ayu Gusi Kusuma, yaitu Patih Nerang Kusuma. Setelah ditelusuri, ayah dari Ayu Gusi Kusuma memiliki tujuan yang sama dengan Untung, dan mereka pun melakukan siasat untuk melawan VOC kala itu. Untung dan Nerang Kusuma berada di Keraton Surakarta yang dipimpin oleh Amangkurat II. VOC pun mendesak Amangkurat II supaya Untung diserahkan, dan Amangkurat
II pun menyanggupinya dan VOC pun terjebak dalam perangkap Untung. Pada tanggal 8 Februari 1686, 200 personel VOC yang dikomandoi oleh Kapten Francois Tak masuk ke istana Amangkurat II, dan peristiwa tersebut menyebabkan terbunuhnya Kapten Francois Tak yang membuat VOC geram dan menjadi salah satu peristiwa kelam bagi VOC. Setelah insiden terbunuhnya Kapten Francois Tak, Amangkurat II meminta Untung untuk menyerang Pasuruan yang kala itu masih di bawah kekuasaan Mataram. Setelah menaklukkan Pasuruan, Untung Suropati dinobatkan menjadi raja atau bupati di daerah tersebut. Pada tahun 1706, VOC menggerakkan armada tentara dari Madiun, Madura, dan Surabaya untuk menyerang ke Pasuruan. Dan dalam peristiwa tersebut menyebabkan Untung Suropati tewas dalam pertempuran tersebut. Saat sebelum meninggal, Untung berpesan kepada prajuritnya agar makamnya dirahasiakan. Namun, rencana itu gagal. Setahun setelah Untung wafat, VOC menemukan makam Untung dan membongkarnya. Jenazah Untung dibakar dan abunya kemudian dibuang ke laut. Butuh waktu lebih dari 250 tahun untuk menetapkan Untung Suropati sebagai pahlawan nasional. Sebelum pada akhirnya pemerintah mengumumkan pada tanggal 3 November 1975 menyatakan bahwa Untung Suropati menjadi pahlawan nasional. Sekian kisah dari Untung Suropati dan terima kasih.